Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik, luar biasa. Allahu Akbar. Siap, berdiri. Sama-sama. Pada malam kita belajar, kita berdoa. Ahmad berdiri. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ya. Kita absensi dulu sebelum pembelajaran dimulai. Tak absensi ya. Ahmad, Anissa, dan kita dipanggil hadir semua. Ya, hadir semua. Sebelum kita materi kita lanjutkan, Ibu mau bertanya, pernah nggak kalian melihat bapak-bapak yang membuat pintu, membuat meja? Pernah lihat? Pernah. Nah, pada saat mereka membuat pintu, membuat jendela atau membuat meja, tentunya kalian perhatikan alat apa saja yang mereka gunakan. Bagian dari pentingnya kita untuk membuat sesuatu pintu, meja ataupun jendela. Oke? Ya. Terus sebelum pembelajaran juga kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ingat, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dan berat benda dengan melihat benda yang konkret. Dua, melalui benda konkret, peserta didik diharapkan mampu mengukur panjang dan berat suatu benda menggunakan satuan baku. Oke, sampai di situ. Terus Ibu juga ingin lihat kalian sekarang ini. Tahu dengan jenggalan tangan kalian? Tahu. Nah, untuk jenggalan tangan kalian coba lihat meja. Meja kalian coba kalian ukur. Meja ini. Nah, ukur. Ada berapa meja kalian? 5. Semua mejanya semua sama 5. 5. Coba ukur yang kita. Buku kalian ini ada berapa? Ada 3 jengkal. Ada 3 jengkal. Nah, setelah itu kalian sudah paham. Kita bagi kelompoknya. Kita bagi kelompok kita. Ini 1, 2, 3 menjadi satu kelompok. 1, 2, 3 menjadi kelompok. 1, 2, 3, 4 itu jadi satu kelompok. Ya, untuk
ukuran. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk menyatakan kuantitas atau ukuran suatu benda, baik ia panjang, pendek, berat, ringan, besar, atau kecilnya. Satuan adalah suatu pembangun di dalam pengukuran. Satuan baku itu sendiri, satuan baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran sama satu orang dengan lainnya. Contohnya meter, ya, sentimeter, kilometer untuk mengukur suatu benda. Berarti milimeter dan sebagainya. Nah, di sini contoh alat ukurnya, ya. Contoh alat ukur panjang baku. Lihat, ada penggaris. Penggaris tidak digunakan kan? Ada penggaris? Penggaris ada yang ukurannya 15 cm, ada yang sampai 30 cm, ya. Ini namanya penggaris. Kita contoh-contohnya dulu ya. Terus ada yang kedua meteran kain. Meteran kain. Ini meter kain ya. Ini namanya meteran kain. Ya, nanti kita membuatkan ya. Terus ada lagi roll kecil. Nah, roll kecil ini namanya roll kecil. Ini ya, ini namanya roll kecil ya. Kalau roll besar bisa kalian lihat di sini. Ini roll besar. Kalau roll besar ini ukurnya lebih besar daripada yang roll kecil. Dia lebih besar ukurannya, terus lebih panjang lagi daripada yang kecil. Lalu jangka sorong. Ini jangka sorong, dia seperti alat pengapit. Terus kita ada lagi ini namanya untuk mengukur tinggi badan. Untuk mengukur tinggi badan dari kalian. Terus selanjutnya tadi sudah ada alat ukur panjang baku dan sekarang alat ukur yang tidak baku. Ini tidak baku. Apa sih bagaimana ini? Alat ukur panjang tidak baku adalah alat ukur yang menghasilkan nilai panjang yang berbeda-beda karena acuannya berbeda-beda serta tidak ditetapkan secara internasional. Tidak. Terus contohnya kamu ukur meja tadi per jengkal, ya kan? Gini. Ada berapa jengkalan tadi? Ada yang 5 hitungnya tadi, ada yang 3, iya kan? Dengan menggunakan jengkalan tangan, ukuran setiapnya itu berbeda-beda. Terus kita lanjut dengan menonton video dulu lah ya. Kita nonton video. Kita simak materi kita ini ya. Assalamualaikum anak-anak Brilliant School. How are you today? Alhamdulillah, I am fine. How about you? Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah. Anak-anak, bagaimana BTS kalian kemarin? Semoga nilai kalian bagus-bagus ya. Nah, anak-anak, sekarang kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita bertemu dengan materi yang baru. Apa itu? Yaitu pengukuran panjang benda. Disimak. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Kemudian tuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Nah, sekarang coba kalian dengarkan baik-baik materi kali ini ya. Dan jangan lupa perhatikan dengan seksama, oke?
panjang. Alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda adalah meteran. Ada beberapa jenis meteran. Setiap jenis meteran digunakan sesuai benda yang akan diukur. Jadi, kalau kalian ingin mengukur suatu benda, maka alat ukur yang digunakan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis benda yang akan diukur. Kira-kira alat ukur yang digunakan apa saja ya jenis-jenisnya? Penasaran kan? Yuk kita lanjut lagi ya belajarnya. Coba kalian perhatikan pada layar kalian ada dua gambar, yaitu penggaris dan meteran pita. Nah, penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang garis di buku atau benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Satuan panjangnya adalah sentimeter atau disingkat cm. Kemudian ada meteran pita. Meteran pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain, dan meteran ini dapat mengukur kain hingga 150 cm. Satuan panjangnya adalah meter atau disingkat m. Berikutnya ada meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu atau ruangan, dan dapat mengukur sampai 10 meter. Satuan panjangnya adalah meter atau disingkat dengan m. Kemudian ada meteran roll besar. Meteran ini digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah hingga 50 meter. Satuan panjangnya adalah meter atau disingkat dengan m. Selanjutnya kita akan belajar mengukur panjang benda. Nah, Ustazah punya sebuah pensil. Kira-kira berapa ya panjang pensil ini? Sudah disimak ya videonya ya. Jangan lupa ya. Nah, dipahami. Ini Ibu bagikan ini ya, kakak ini ya. Dari penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi ya, sudah penjelasan tadi mengenai materi apa tadi? Pengukuran panjang baku. Dan yang Ibu jelaskan tadi, ada nggak yang ingin kalian tanyakan jika belum memahami materi yang disampaikan tadi? Silakan. Yang belum paham jika ingin bertanya silakan. Ajukan tangannya yang ingin bertanya silakan. Yang mau bertanya? Mana? Ayo, yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak bertanya? Coba tadi, ada yang bertanya coba. Yang bertanya, kali mau bertanya? Enggak bertanya? Coba, yang mau bertanya? Ija? Enggak bertanya? Coba, pertanyaannya mana? Tadi kok 200 dikali 100 kok bisa jadi 200? 200? 2 kali 100. 2 kali 100? Hasilnya? Kok bisa jadi 200? Kok hasilnya 2 jadi 100? Yang mana? Yang tadi, Yang ditonton tadi. Yang ditonton tadi setahu Ibu 2M itu dikali 100, bukan 2 dikali 200. 2 dikali 100 dalam video tadi, maka hasilnya itu 200. Ada pertanyaan? Gak paham belum? Yang bertanya? Yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo silakan yang mau bertanya. Adila. Ayo yang mau bertanya. Mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Acungkan tangan dulu kalau mau bertanya. Nah, seperti itu. dari alat ukur itu
Ibu pahami lagi ya. Mungkin maksudnya si Jubair itu alat yang digunakan untuk menyatakan kuantitas ya. Menyatakan kuantitas. Alat ukuran suatu benda. Ya, itulah ya. Itu ya. Selanjutnya kita buka lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi. Lembar kerjanya ya. Lembar sudah sekali. Terus kalian kerja kelompok bersama temannya berhadapan ya. Nah, saling kerjasama itu kalian kerjakan lembar kerjanya secara berkelompok. Nanti kalau sudah mulai ya terserah siapa ketuanya, boleh dibuat nama kelompok di atasnya siapa. Satu orang dibuat nama kelompoknya di situ sebagai ketua.
Ya, dicontohkan nomor 2. Berapa pensil panjangnya? Berapa panjangnya? 18 cm. Benar? Benar, betul. Nomor 3. Berapa panjangnya? Krayon? 10. Benar tidak? Benar? Nah, benar. Oke. Selanjutnya, spidol. Berapa? 20. Benar? Terus selanjutnya, bukan Jenny. Tadi coba kesimpulan Jenny bagi dulu yang saya buat tadi kesimpulan materi kita hari ini. Apa kesimpulan kita? Satuan bako adalah satuan yang memasukkan nilai baik ukuran sama satu. Orang dengan yang lainnya jika alat ukur panjang dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1 alat ukur panjang baku, 2 alat ukur panjang tidak baku. Contoh alat ukur panjang baku: 1 pembaris, 2 yang lain, 3 bentukan burung kecil, 2 besar. Yang kasar. Contoh alat ukur panjang tidak baku: 1 jempol jari tangan, 2 jempol kaki, 3 telapak kaki, 4 tangan tangan. Iya, kesimpulannya kita ini coba lihat kesimpulannya. Satuan baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang sama satu dengan yang lain. Jenis alat ukurnya ada dua. Satu alat ukur yang baku, yang kedua alat ukur panjang yang tidak baku. Oke. Untuk tugas nanti selanjutnya kalian hitung panjang pena berapa, panjang pensil berapa. Dan untuk tugas sudah selesai kita sama dari ya. Nah, untuk tugas di rumah itu nanti kalian hafalkan perkalian ya. Hafalkan perkalian 1 sampai 10. Nanti minggu depan kita akan. Udah? Siap? Sekarang persiapan untuk berdoa. Siap? Ya, kita langsung siap. Ya. Ya, siapa? Siapanya dulu silakan. Silakan. Ya. Silakan laku. Silakan beres semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Lanjut. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.